Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 korban terakhir dalam bencana tanah longsor di Samarinda ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa. Banjir di Samarinda semakin meluas, warga jadi cemas dan resah. Rak lagi kotor dan tak tertata. Kawasan Jalan MT Haryono Balikpapan disulap jadi tempat bersantai yang bersih dan nyaman. Mengerahkan sejumlah alat berat, tim gabungan mulai dari Basarnas, BPBD, hingga relawan Selasa siang bergerak mencari 2 korban yang diduga masih tertimbun material longsor. Lokasi pencariannya berada di Jalan Belimau Raya, Samarinda Utara. Tim Pusdal Ops BPBD Kaltim yang turut serta membantu pencarian menyatakan, pada hari kedua pencarian, ada 4 alat berat yang dikerahkan. Alat-alat ini untuk mengeruk dan memindahkan material tanah sehingga mempercepat proses pencarian 2 korban hilang. Dari tim Satgas SAR, kita mengupayakan untuk persiapan menambah peralatan evakuasi ekskavator ini berjumlah 4. Saat ini sedang kita upayakan untuk bekerja dan mengambil atau muat material yang ada di penumpukan longsor. Jadi sementara saat ini seperti itu, Pak. Untuk personil sendiri, Pak, kesiapan personil dan pengamanan? Personel dan pengamanan untuk personel tim SAR dari Basarnas, rekan-rekan ERT Pertambangan, Desdamkar, BPBD Kota Samarinda dan seluruh rekan-rekan stakeholder yang ada di Kota Samarinda terlibat, terutama pengamanan dari jajaran Polresta dan dari Kodim Samarinda. Hingga menjelang tengah hari, 2 korban yang tertimbun longsor masih belum ditemukan. Mereka adalah Nurul Sakira 17 tahun dan Fitri 14 tahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kerja keras tim SAR gabungan untuk mencari korban tertimbun tanah longsor di Jalan Belimau, Gang Bulu Tangkis, Lempake, Samarinda Utara membuahkan hasil. 2 korban berjenis kelamin perempuan dan berstatus kakak beradik itu akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, keduanya dalam kondisi tidak bernyawa. Korban pertama ditemukan pukul 10.45 WITA. Jasad korban ditemukan terkubur sedalam 8 meter dalam kondisi berselimut. 15 menit kemudian, korban kedua ditemukan dan lokasinya tidak jauh dari titik pertama. Keduanya adalah Fitri berusia 14 tahun dan Nurul Sakira usia 17 tahun. Dan ditemukan korban pada pukul 10.55, ya. Diduga ataupun kemungkinan besar itu adalah adiknya yang bernama Syafitri umur 14 tahun. Dan tidak jauh dari lokasi adiknya ditemukan kembali kakaknya yang namanya Nurul Sakira umur 17 tahun. Dengan ditemukannya 2 korban itu, berarti semua korban keseluruhan 4 korban telah ditemukan dari reruntuhan longsoran. Oke, selang berapa menit antara kakak dan adik ini ditemukan, Pak? Kurang lebihnya? Penemuannya kurang lebih 10 menit. 10 menit? Ya. Ada kesulitan saat proses pencarian tadi, Bang? Kesulitan seperti biasa, kita harus mencermati tanah yang labil, baru banyaknya tumpukan tanah
Baru yang kedua kita lihat airnya cukup banyak masih, tetapi dengan kerjasama tim yang solid di Samarinda ini, proses pencariannya berlangsung sangat baik dan sangat cepat. Keluarga dan rekan korban yang melihat proses evakuasi tak kuasa menahan kesedihan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Penemuan ini sekaligus mengakhiri operasi SAR yang berlangsung selama 2 hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kendaraan yang melintas di Jalan Poros HM Rifadin, Tani Aman Samarinda seberang, terpaksa harus berbalik arah. Itu terjadi karena badan jalannya tertimbun tanah ambles. Kini, arus lalu lintas menuju ke Balikpapan menjadi terhambat. Selain itu, tanah yang ambles juga berdampak pada sebuah rumah yang berada di lokasi kejadian. Polisi yang bersiaga menyatakan amblesnya badan jalan terjadi Senin malam sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Karena jalan tertutup, warga dan para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang harus melanjutkan perjalanan terpaksa mencari jalan alternatif. Kendaraan R2 atau R4 bisa melewati jalan alternatif lain, yaitu yang arah dari Samarinda bisa melewati Jalan Cipto Mangunkusumo, nanti tembus Jalan Soekarno-Hatta Kilo 1 baru menuju Balikpapan, dan sebaliknya dari Balikpapan melewati Jalan Soekarno-Hatta Kilo 1 baru ke Cipto Mangunkusumo dan tembus nanti ke Samarinda. Untuk kendaraan R4 yang dari Samarinda bisa melewati alternatif lain, yaitu Jalan Tol Baslam. Kerusakan jalan akibat amblesnya permukaan tanah ini cukup signifikan. Diperlukan penanganan serius untuk mengembalikan kondisi jalan tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.